Mungkin banyak di antara Anda yang berpikir atau mungkin sedang melakukan upaya pencapaian yang keras luar biasa. Iya. Kerja keras. Salah? Enggak. Sama sekali di sini saya tidak berhak untuk menjudge, menggurui Anda tentang benar atau salah. Tetapi perhatikan kembali alur yang kita lewati dalam hidup. Apa yang tadi disampaikan oleh Bondan Prakoso ya, tentang impian. Ya sudahlah. Justru rahasianya di situ. Saya pernah mengalami suatu masa-masa di mana saya mengejar sesuatu dengan luar biasa, karena sebenarnya apa yang kita inginkan kan karena saat ini kita merasa kehidupan kita nggak baik. Mungkin Anda yang sekarang mengejar finansial karena Anda mungkin terlilit utang seperti saya dulu. Itu dia. Nah, anehnya ketika saya kejar, saya action, saya mengikuti seminar, mencontoh beberapa sahabat saya yang berhasil. Mereka kerja keras, saya tiru. Kenapa hasilnya beda ya? Dan mungkin banyak di antara Anda saat ini pun bertanya, kenapa saya sudah merasa bekerja keras, kok hasilnya tidak sama? Nah, setelah saya berproses, akhirnya saya menyadari satu hal, ternyata lagu tadi itu rahasianya. Justru selama ini kita terlalu fokus kepada kerja keras, lupa dengan yang namanya kerja ikhlas. Kerja ikhlas di sini, ikhlas yang saya bahas di sini bukan sesuai dengan bahasa Arabnya ya, tetapi suatu keadaan di mana kita menerima kehidupan, kita damai dalam hidup. Dan ujung-ujungnya kita tidak peduli dengan hasilnya nanti bagaimana. Ya sudahlah, itu bukan urusan kita. Nah, kalau bagi teman-teman yang muslim mungkin ini namanya disebut tawakal, berserah diri. Orang-orang Jawa mengatakan pasrah. Nah, jadi coba Anda lihat baik-baik hidup Anda ke belakang, amati baik-baik bahwa justru apa yang sekarang menjadi realitas hidup kita adalah sesuatu yang sudah kita lupakan, di mana kita sudah tidak lagi peduli itu jadi nyata atau tidak. Yang dimana dulu kita sempat menginginkannya dengan sangat-sangat ingin. Ini yang sering saya sampaikan di artikel saya atau di Facebook, di status, bahwa analoginya seperti orang memanah. Kita memanah tentu punya target ya, punya target, kemudian kita punya anak panah. Kita juga punya busur panahnya dan ada tali busurnya tentunya. Tali busur, anak panah ini, tali busur dan busur panah ini adalah piranti kita yang kita gunakan saat ini. Tujuan kita ada di sana, jauh di sana. Apa yang kita lakukan? Tentu kita akan melihat di mana sasarannya. Yang kedua, kita akan memasangkan anak panah itu di tali busur panah. Terus kita apakan? Kita tarik sekuat-kuatnya. Nah, inilah tahapan menarik sekuat-kuatnya. Ini juga ada. Kita bekerja keras, kita menginginkan dengan sangat keras. Di sini poinnya. Tapi sekarang saya bertanya, jika Anda menarik, kita menarik anak panah itu sekeras-kerasnya, apa yang terjadi? Kalau tali busurnya tidak kuat, akan putus dan anak panah Anda tetap berada di situ. Atau tali busurnya kuat, Anda tarik terus, apakah anak panah itu menancap di sasaran? Tidak kan? Satu-satunya cara setelah Anda menariknya, menarik tali busur Anda, supaya anak panah itu melesat menuju sasaran di mana Anda ingin mencapai itu, apa yang Anda lakukan? Ya, melepaskannya. Itu dia, lepaskan. Jadi di sini saya ingin meluruskan kata pasrah. Iya, saya ingin meluruskan kata pasrah. Pasrah itu bukan terus tidak ngapa-ngapain, no. Pasrah itu sikap hati. Kita tetap bekerja keras, kita tetap bekerja cerdas, tapi hati kita pasrah dengan hasilnya bagaimana itu. Ada yang bilang, Pak, kalau pasrah nanti kita nggak semangat kerjanya. Kata siapa?
Kata siapa? Justru kalau seseorang merasa bekerja keras, itu tanda dia belum mencintai pekerjaannya. Karena orang yang mencintai pekerjaannya tidak pernah merasa bekerja keras, bahkan tidak peduli hasilnya bagaimana, karena dia menikmati prosesnya. Ini dia. Kita bisa perhatikan banyak orang-orang yang berhasil itu awalnya dari iseng, karena iseng ini tidak peduli dengan hasilnya bagaimana, karena dia enjoy. Itu dia. Jadi hari ini kita simpulkan bahwa sebenarnya pasrah justru pelengkap dari apa yang telah kita lakukan. Apapun impian kita saat ini, gunakan action yang tepat, gunakan strategi yang tepat, dan satu lagi, serahkan kepadanya. Serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Baik, teman-teman, kali ini hanya demikian sharing saya. Saya tidak menggurui Anda hari ini. Saya ingin sharing. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sharingkan ini, Anda bisa membagikan rekaman suara ini